Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah menonton video aku. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya buat kalian yang nonton ini dan buat aku, karena semoga video ini bisa menjadi ladang jariah aku. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bab dari ilmu nahwu, yaitu adalah isim domir. Apa sih isim domir? Isim domir adalah kata ganti. Jadi, kalau di bahasa Inggris itu ada yang namanya pronoun, maka di bahasa Arab ada namanya domir. Mahwa ad-domir? Ad-domir huwa ismun ma'rifatun yadullu alal mukhatab awil mutakalim awil ghaib. Jadi, domir adalah isim ma'rifah yang berfungsi sebagai mutakalim, ghaib, ataupun mukhatab. Lalu, apa sih yang disebut dari ghaib, mukhatab, dan mutakalim itu? Jadi, ghaib itu tergolong dari kata huwa, huma, hum, hiya, huma, dan hunna. Dan lalu ada kata mukhatab. Apa itu kata mukhatab? Mukhatab itu yang termasuk dari mukhatab adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Yang terakhir ada mutakalim. Yang termasuk ke dalam mutakalim adalah ana dan nahnu. Jadi ghaib itu untuk orang ketiga, lalu mukhatab itu untuk orang kedua, dan mutakalim sebagai orang pertama atau orang yang berbicara. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis dari domir. Jadi domir ini terbagi ke dalam 7 jenis. Yang pertama, ada yang namanya domir mutasil. Apa sih domir mutasil? Domir mutasil adalah kata ganti yang tidak bisa berada di awal kalam, dan juga dia tidak bisa jatuh atau terjadi setelah huruf illa. Yang termasuk dari domir mutasil ini ada ta, na, wa, alif, nun, kaf, ya, ha, dan ha. Contoh dari domir ini adalah dzalikal kitabul la raiba fihi. Ya, jadi yang menjadi domir mutasilnya itu adalah kata fihi. Nah, domir munfasil ini terbagi lagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada yang namanya domir munfasil marfu. Apa aja yang masuk ke dalam domir munfasil marfu ini? Di sana ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna. Nah, contoh dari domir munfasil marfu ini adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kata hum ini termasuk ke dalam domir munfasil marfu. Yang kedua ada domir munfasil mansub. Huruf-hurufnya adalah iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, dan yang terakhir ada iyahunna. Contoh dari domir munfasil mansub ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ada domir baris. Apa sih domir baris itu? Domir baris adalah kata ganti yang jelas tertulis, terlihat, dan tidak tersembunyi. Contohnya adalah innallazina kafaru sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Jadi domir-domirnya ini jelas
terlihat, terbaca oleh kita, dan domir ini tidak tersembunyi. Jadi kita tahu nih dari kita baca bahwa ini adalah sebuah domir yang menunjukkan, contohnya tadi ada kata hum, menunjukkan kepada dia orang yang banyak, dia mereka yang banyak gitu. Nah, yang keempat ada namanya domir mustatir. Domir mustatir ini kebalikan dari domir baris. Jadi domir baris adalah kata ganti yang tidak tertulis, tidak terlihat dan dia tersembunyi. Contohnya adalah ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata ikro ini adalah kata perintah. Perintahnya nggak jelas kan, di sini tidak tertulis. Perintah ikro itu kan artinya bacalah. Siapa yang disuruh baca? Nah, dalam kaidah sorof dan nahu ini, ikro itu di sana ada domir mustatir yaitu kata anta. Jadi artinya adalah bacalah kamu gitu. Nah, dan yang kelima ada namanya domir marfu. Apa yang dimaksud dari domir marfu? Domir marfu adalah domir yang menempati tempat isim zohir dan juga berkedudukan i'rob seperti isim zohirnya. Dia bisa menjadi marfu, mansub, dan majrur. Contohnya, nah, domir marfu ini berkedudukan di 3 tempat. Yang pertama dia saat menjadi mubtada, yang kedua saat dia menjadi fa'il, dan yang ketiga adalah ketika dia menjadi naibul fa'il. Nah, contoh yang pertama adalah dari mubtada. Contoh domir marfu mubtada ini adalah kata huwa ibnul Malik. Nah, huwa ini dia kan dia dalam keadaan nasab ya. Nah, tapi dia ini sebagai mubtada, dia berada di awal kalimat. Jadi dia adalah masuk ke dalam domir marfu. Nah, yang kedua di sini contohnya ada yang kedua dari fa'il. Contohnya nasortu ahmada. Nasortu. Nah, kata tu ini dia menjadi domir marfu. Yang ketiga ada naibul fa'il. Contoh dari naibul fa'il ini adalah kholakta. Naibul fa'il. Itu contohnya adalah kholakta. Nah, yang keenam ada domir mansub. Domir mansub adalah isim domir yang berada pada posisi nasab, terutama ketika ia menjadi maf'ulun bih. Contohnya akrom tuka. Akrom tu itu sudah menjadi fi'il dan fa'il. Jadi kata kaknya ini dia menjadi maf'ulun bih, maka dia jatuhnya dia adalah mansub. Oke, bisa dimengerti ya. Yang terakhir ada domir majrur. Domir majrur adalah apabila si domir ini menjadi mudhof ilaih atau dia didahului oleh huruf jar. Contohnya ada hadza kita buka. Hadza kita buka. Nah, hadza kita buka itu, kitabun itu sudah menjadi mudhof. Nah, kaknya ini menjadi mudhofun ilaih. Ya, mungkin hanya segitu penjelasan pada kesempatan ini. Dan walaupun sedikit, semoga ilmu ini menjadi manfaat dan bisa dikembangkan oleh kalian yang nonton ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.